Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Tetap jaga protokol kesehatan, keluar pakai masker, selalu jaga jarak, cuci tangan, memakai sabun. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan doa. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran hari ini, Bu Ena, kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 1. Ini adalah materi di kelas 6. Untuk materi yang pertama, menemukan ide pokok teks laporan. Apa itu teks laporan? Teks laporan adalah hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Misalnya, pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau keadaan lingkungan sekitar. Teks laporan berisi 3. Yang pertama, informasi umum. Yang kedua, kumpulan fakta-fakta. Dan yang ketiga adalah simpulan. Dalam teks laporan itu terdapat yang namanya ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau masalah pokok yang dibahas dalam suatu paragraf. Oke, sekarang perhatikan. Di sini ada teks bacaan. Pada suatu hari, Afas mendapat tugas membuat hasil laporan pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi. Afas harus melakukan pengamatan terhadap tanaman singkong terlebih dahulu. Setelah itu, barulah Afas dapat menulis laporan hasil pengamatan tentang bagian-bagian tanaman singkong. Afas pun meminta ayah untuk menanaminya ke kebun singkong di belakang rumah. Afas dan ayahnya mencabut satu tanaman singkong. Afas pun mengamati setiap bagian tanaman singkong. Kata ayah Afas, bagian tanaman singkong yang dapat dikonsumsi adalah umbi akar dan daunnya. Sedangkan batangnya tidak dapat dimakan. Akan tetapi batang singkong dapat ditanam kembali dan akan menjadi tanaman singkong yang baru. Setelah selesai mengamati bagian tanaman singkong, Afas dan ayahnya membersihkan singkong. Singkong tersebut direbus oleh ibu Afas. Afas suka makan singkong rebus. Ternyata tanaman singkong yang dimakan adalah bagian umbi akarnya. Afas pun menuliskannya dalam laporan hasil pengamatan yang ia buat. Nah, dari teks ini coba kalian bisa dikerjakan. Yang pertama, informasi apa yang kalian peroleh setelah membaca teks tadi? Yang kedua, tuliskan ide pokok setiap paragraf. Karena ini tadi ada 3 paragraf, berarti di situ terdapat ide pokok sebanyak 3. Nanti anak-anak bisa mencoba mengerjakan di rumah. Untuk selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa sih perkembangbiakan generatif itu? Ada yang tahu?
Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Oke, ini yang ada pada gambar adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Coba diperhatikan pada gambarnya ya. Nah, yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan itu apa? Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Ya. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari. Coba dilihat di gambar ya. Nah, setelah mengalami penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji. Nah, kemudian sel kelamin jantan atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Nah, dilihat itu ya pada gambar, yaitu peleburan sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan dinamakan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, seperti yang ada pada gambar ya. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan akan tumbuh jika biji itu ditanam atau berada pada lingkungan yang cocok. Jadi, ketika sudah tumbuh tumbuhan baru, nanti tumbuhan itu akan menjadi dewasa dan kemudian akan memperoleh biji kembali. Sekarang perhatikan macam-macam penyerbukan. Macam-macam penyerbukan ini ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Dilihat, itu di atas ada gambarnya. Penyerbukan sendiri itu apa maksudnya? Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Berarti masih dalam satu bunga. Yang kedua, ada yang namanya penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Apa itu? Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis, bisa dilihat di gambarnya ya, tetapi berbeda tumbuhan. Yang keempat, ada yang namanya penyerbukan bastar. Apa itu? Yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Itu dari macam-macam penyerbukan. Bisa dipahami ya? Sementara ini ada lagi macam-macam penyerbukan melalui perantara. Ada 4 juga. Yang pertama ada yang namanya anemogami. Apa itu anemogami? Yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, biasanya contohnya itu apa? Tanamannya yaitu jagung, padi, dan rumput-rumputan. Itu contoh dari anemogami atau penyerbukan dengan bantuan angin. Yang kedua, ada yang namanya zoidiogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan
hewan. Nah, biasanya eh, hewan yang membantu penyerbukan itu apa saja? Termasuk ke dalam golongan serangga, kelelawar, dan burung. Itu ya. Untuk yang ketiga, hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Contohnya apa? Enceng gondok, teratai, itu ya. Untuk yang keempat, ada yang namanya antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia, terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Itu untuk macam-macam penyerbukan melalui perantara. Untuk tugas yang kedua, coba amati gambar. Itu ada bunga yang dihinggapi lebah. Pertanyaan nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang penyerbukan? Yang kedua, tuliskan 3 hewan yang biasa membantu dalam penyerbukan. Tadi ada ya. Yang ketiga, tuliskan 3 tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Cari 3 tumbuhan yang perkembangbiakannya secara generatif. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang persamaan dan perbedaan negara ASEAN dalam kehidupan sosial dan budaya. Ini ada peta dari 10 yang termasuk ke dalam negara ASEAN. Ya, ada Thailand, Kamboja, Malaysia, Indonesia, Singapura, Myanmar, Laos, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Ini yang ada pada gambar adalah letak secara geografis. Jadi kita berada di Indonesia. Yang paling dekat dengan negara Indonesia adalah Malaysia dan Singapura. Apa sih untuk tujuan organisasi negara ASEAN itu? Ya, untuk tujuan organisasi negara ASEAN, yang pertama meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Yang kedua, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Itu dari tujuan dibentuknya organisasi negara ASEAN. Kondisi geografis wilayah Asia Tenggara. Secara geografis, Asia Tenggara berada di 3 perairan. Yang pertama adalah Samudra Hindia dan Teluk Benggala, yaitu di bagian barat. Yang kedua, Laut Cina di selatan di utara. Yang ketiga, Samudra Pasifik di timur. Untuk batas-batas wilayah ASEAN, yang pertama utara. Di sebelah utara ada Laut Cina Timur dan negara Cina. Yang kedua, selatan ada Samudra Hindia dan benua Australia. Yang ketiga, di sebelah timur Samudra Pasifik dan Papua Nueva Guinea atau Papua Nugini. Di sebelah barat ada Samudra Hindia, Laut Andaman, India, Bangladesh, dan Teluk Benggala. Untuk wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Di sini juga sudah ada macam-macam dari negaranya. Untuk kehidupan sosial negara-negara anggota ASEAN, di negara Indonesia itu negara yang memiliki banyak sekali kepulauan, banyak sekali suku bangsa.
Tapi meskipun memiliki banyak sekali suku, Indonesia tetap menjalin persatuan dan kesatuan. Negara yang kedua adalah negara Malaysia. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang memiliki berbagai jenis budaya. Tiga kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Tionghoa, dan India. Untuk musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Tiongkok, Islam, India, dan Indonesia. Untuk makanan khas dari negara Malaysia adalah nasi lemak. Malaysia adalah negara kerajaan, kepala negaranya adalah Sultan. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Yang ketiga adalah negara Thailand. Negara Thailand adalah sama, negara kerajaan. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan teh iced tea dan disajikan dingin tentunya. Untuk negara yang keempat adalah Singapura. Singapura didirikan oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1819. Mata pencaharian sebagian besar dari negara Singapura adalah berdagang. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan, yaitu Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Untuk negara yang kelima yaitu negara Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Budaya Filipina merupakan hasil perbudayaan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Tiongkok, dan Spanyol. Selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu adalah negara kesultanan. Untuk kepala pemerintahannya adalah Sultan. Brunei Darussalam merupakan negara bekas jajahan Inggris. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Yang ketujuh untuk negara ASEAN adalah negara Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Hoa Dai. Topi caping pun banyak ditemui di negara Vietnam. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Untuk negara yang selanjutnya adalah Kamboja. Di Kamboja banyak sekali terdapat candi. Seni tari antara lain berupa tari Apsara yang lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Negara Kamboja berbatasan dengan Laos, Thailand, dan Vietnam. Kepala negaranya sama dengan negara Indonesia, yaitu presiden. Dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Oke, sekarang untuk negara Laos. Laos terletak di kawasan Indochina. Negara Laos berbatasan dengan Tiongkok, Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Laos merupakan negara di Asia Tenggara yang tidak mempunyai wilayah laut. Tahun baru Laos disebut Bun Pimay.
Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Yang terakhir adalah negara Myanmar. Negara Myanmar terletak di Asia Tenggara, berbatasan dengan Tiongkok, Thailand, Laos, dan India. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Untuk pakaian tradisional Myanmar yang disebut longyi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Oke, sampai di penghujung. Untuk tugas yang ketiga, coba apa nama negara yang kamu ketahui keadaan sosialnya? Kamu bisa milih dari 10 negara ASEAN. Untuk yang kedua, berapa jumlah penduduknya? Yang ketiga, apa nama suku bangsa yang mendiami negara tersebut? Yang keempat, apa saja agama yang dianut penduduknya? Yang terakhir, sebutkan mata pencaharian penduduk negara tersebut. Itu untuk tugas yang ketiga. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa WA ke nomornya Bu Erna. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, cuci tangan setiap saat, menjaga jarak dengan sesama, dan jika keluar menggunakan masker. Tetap semangat belajar ya. Sebelumnya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.